Ya, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Salwan Sidauruk dengan NIM 170403103. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan dengan judul manajemen modal kerja. Adapun referensi buku yang saya pakai dalam materi ini yaitu ada manajemen keuangan dari Takdir Dedi, manajemen modal kerja perusahaan dari Suteja, dasar manajemen keuangan dari Ardi Prawiro, dan jurnal sebanyak 2 biji dari Saputri Lilis dan Benu Hanifah. Yang pertama yaitu adalah definisi modal kerja. Modal kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, atau dapat dikatakan gross working capital, di mana unsur-unsur aktiva lancar tersebut dimaksudkan sebagai aktiva yang secara normal dapat diubah menjadi khas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Working capital adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek atau aktiva lancar yang pada umumnya terdiri dari komponen kas, sekuritas yang mulai dipasarkan, piutang usaha, dan yang menghasilkan current income dari perusahaan. Adapun tujuan dari modal kerja, yaitu yang pertama yaitu untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perhatian utama dalam manajemen modal kerja adalah pada manajemen aktivitas lancar perusahaan, yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan, serta pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Adapun beberapa sumber-sumber modal kerja, menurut Jumingan, yang pertama yaitu pendapatan bersih, yaitu modal kerja yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil lain yang meningkatkan uang kas dan piutang. Yang kedua yaitu dari keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat dijual. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya, yaitu sumber lain untuk menambah modal kerja dari hasil penjualan aktiva tetap. Yang keempat yaitu penjualan obligasi dan saham, serta kontribusi dana dari pemilik, yaitu obligasi dan saham. Yang kelima yaitu dana pinjaman dari bank, yang pinjaman jangka pendek lainnya, yaitu pinjaman jangka pendek. Kemudian ada jenis-jenis modal kerja. Secara garis besar, jenis modal kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama adalah modal kerja permanen. Yang modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang kemudian yaitu modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Dan modal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan adanya fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena ada keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya adanya pengogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi, dan sebagainya. Untuk jenis-jenis modal kerja tersebut dapat dilihat pada ilustrasi pada gambar tersebut. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Ada 4 faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu jenis perusahaan. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang maupun jasa. Waktu yang digunakan untuk memproduksi dari membeli bahan baku, mengolah bahan baku, sampai bahan jadi untuk dijual. Yang ketiga yaitu syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan. Sebaliknya, bila pembayaran harus dilakukan segera setelah barang diterima, maka kebutuhan uang kas untuk membelanjai pemulih perdagangan menjadi lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat perputaran persediaan. Untuk mencapai tingkat perputaran persediaan yang tinggi, maka perusahaan harus bisa merencanakan dan melakukan pengawasan secara teratur. Kemudian untuk menentukan jumlah modal kerja, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Sebelumnya, kebutuhan modal kerja itu harus dihitung secara cermat,
sehingga mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sangat tergantung dari dua hal. Yang pertama, besar kecilnya operasi pojok atau penjualan, artinya makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal juga makin besar. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua yaitu kecepatan perputaran modal. Artinya, makin cepat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar. Demikian pula sebaliknya, makin lambat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif kecil. Untuk menentukan jumlah modal kerja dibagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode saldo rata-rata. Kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu besarnya modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan perputaran modal kerja. Metode yang kedua yaitu metode unsur-unsur biaya. Metode unsur-unsur biaya merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur biaya yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu perputaran modal. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai efektivitas modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dapat beberapa periode. Rumus yang dapat digunakan untuk modal kerja, yang pertama yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Apabila suatu modal kerja dalam perusahaan tersebut buruk, maka akan mengakibatkan tidak dapatnya memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang akan segera jatuh tempo, sehingga akan berdampak pada financial distress. Adapun manfaat dari manajemen modal kerja yang baik, yang pertama yaitu dapat menjaga perusahaan dari akibat yang tidak diinginkan berupa turunnya aktiva lancar seperti adanya kerugian. Yang kedua, memungkinkan para perusahaan bisa melunasi kewajiban jangka panjang tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang banyak. Yang keempat, memungkinkan perusahaan bisa memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Nah, kemudian berikut ini ada contoh-contoh perhitungan dari manajemen modal kerja. Yang pertama itu untuk menentukan jumlah modal kerja. Kita contohkan adalah PT Tobuali memproduksi sebanyak 200 unit per hari dan beroperasi selama 25 hari dalam sebulan. Biaya produksi per unit produk radio tersebut adalah sebagai berikut. Bahan plastik dan melamin 2.000, bahan tembaga 500, upah langsung 750. Untuk pembelian bahan plastik diperlukan uang muka rata-rata 5 hari sebelumnya. Proses produksi memerlukan waktu 3 hari, dan sesudahnya harus disimpan 2 hari. Penjualan dilakukan secara kredit dengan syarat membayar 5 hari sesudah barang diambil. Biaya administrasi per bulan sama dengan 200.000, dan gaji pimpinan adalah 300.000. Sementara sediaan kas minimum itu sama dengan 100.000. Pertanyaannya adalah, berapa modal kerja yang dibutuhkan oleh PT Tobuali? Langkah pertama yang harus dilakukan, itu kita harus menghitung periode perputarannya. Seperti yang kita lihat, bahan plastik dan melamin itu, tadi seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa 5 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 15 hari. Sementara untuk bahan tembaga sama dengan 10 hari. Yang langkah kedua yaitu menghitung kebutuhan modal kerja. Menghitungnya ini adalah dengan cara mengalihkan berapa harga bahan tersebut dikalikan dengan berapa periode yang setelah dihitung seperti yang di atas tadi. Sehingga dibutuhkanlah total modal kerjanya sama dengan 8.800.000. Kemudian adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah contoh perputaran modal kerja. Seperti yang diketahui pada tabel di atas, untuk tahun 2007 dapat dilihat pada slide ya, perputaran modal kerja sama dengan 3.850 dibagi dengan 865 sama dengan 4,45 kali, atau dibulatkan menjadi 4,5 kali. Artinya perputaran modal kerja tahun 2007 sebanyak 4,5 kali, di mana menggunakan setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebesar 4,5. Sementara untuk tahun 2008, perputaran modal kerja sama dengan 4.150 dibagi dengan 800, sama dengan 5,18 kali, dibulatkan menjadi 5,2 kali. Perputaran modal kerja pada tahun 2008 sebanyak 5,2 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 5,2 penjualan. Nah, berdasarkan dari contoh perputaran modal kerja itu, dapat terlihat bahwa ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2007 ke tahun 2008. Hal ini dapat diartikan atau menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Baik,
demikian dari presentasi tentang manajemen modal kerja saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Angan Zaluku, NIM 17040398. Saya memiliki pertanyaan, yaitu mengapa manajer penting mempertimbangkan modal kerja dalam perusahaannya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Modal kerja itu sangat penting bagi manajer perusahaan, karena modal kerja itu berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Semakin bagus manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan, maka tingkat likuiditas perusahaan tersebut akan semakin bagus. Adanya modal kerja akan menjadikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang berguna untuk menjalankan operasional perusahaan. Apabila modal kerja tidak dipertimbangkan, maka perusahaan itu dapat berisiko untuk mengalami financial distress, yang dimana itu dapat menyebabkan kebangkrutan pada suatu perusahaan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Izin, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Azman, NIM 1704031124. Jadi pertanyaan saya tadi terkait pada penjelasan tadi ada menjelaskan tentang ada menerangkan istilah financial distress. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa maksud dari istilah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi financial distress itu merupakan tahap penurunan kondisi keuangan dalam perusahaan sebelum perusahaan itu terjadi kebangkrutan atau failit. Suatu perusahaan itu dapat dikatakan mengalami financial distress apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitasnya. Financial distress itu terjadi jika ketika perusahaan gagal membayarkan atau tidak mampu membayarkan kewajiban dari debitur karena kekurangan dari dana operasional. Akibatnya, perusahaan itu dapat mengalami kebangkrutan. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baiklah, demikian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih.